pagi adik-adik. Pada kesempatan hari ini kita IP lagi ya tentang basic physiology of cardiac cycle and blood pressure. Kita di blok sistem kardiovaskular dan pembuluh darah blok 12. Nah, pada hari ini potensi dasar yang harus kita capai itu mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi sistem kardiovaskular secara fisiologis. Nah, kita bagian fisiologi ya. Jadi secara fisiologisnya ada dulu untuk kita bisa memahami penyakit dari kardiovaskular, gangguan klinis, baik itu jantung sama pembuluh darahnya ya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya kita menjelaskan anatomi dan komponen utama sistem kardiovaskular. Anatomi udah masuk ya sama Dr. Adinda. Nah, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kedua kita menjelaskan fungsi jantung sebagai pompa sirkulasi darah, kemudian mendeskripsikan alur sirkulasi sistemik dan pulmoner, lalu mengembangkan pemikiran fisiologis dasar sebagai landasan memahami penyakit kardiovaskular. Nah, ini untuk outline-nya tadi sudah berlanjutan ya. Kemudian outline kedua ada anatominya atau struktur sistem kardiovaskular, kemudian fisiologi, sirkulasi darah dan penyakitnya, lalu implan, dan nanti ada link quiz ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi linknya. Oke, yang pertama ini untuk anatomi. Anatomi siapa yang masih ingat deh? Anatomi. Oke. Ini ya untuk anatomi kayak yang kita lihat di slide. Tidak ada. Oke, kita dari BPJS ya. Nah, ini kalau semakin pembungkusnya kan ada sampai kardiografium. Nah, kemudian kalau kayak biasanya adik-adik sering dengar ada orang yang sakit gigi, biasanya sampai ke jantung-jantung kayak gitu sakitnya. Biasanya kalau bakterinya yang dari gigi itu berjalan bermigran, biasanya ke arah sini, di laput ya, endokardionya ini sampai ke sini. Gitu. Makanya dia kalau misalnya sakit gigi terasa sakit juga di bagian daerah kiri kayak saya, nah itu biasanya dokternya bisa sini nih jalan-jalan sampai ke sini. Makanya kalau misalnya kita sakit gigi jangan sepelein, apalagi gigi yang berlubang, diperiksa kemudian ditambal. Nah ini untuk batu-batu jantungnya seperti yang sudah kita pelajari ya sebelumnya, dan yang anatomi belum nanti dibahas. Ada batu tricuspid, ini karena dia ada 3 ya, makanya disebut tricuspid, kemudian batu mitral, kemudian batu semilunar atau aortic, semua yang pulmonalnya ini. Nah ini untuk penjelasannya, kalau untuk batu tricuspid yang 3 tadi ya, 3 bilik itu dia membantu mengatur aliran darah dari samping kanan ke bilik kanan. Kalau yang pulmon dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, dan dia menuju paru-paru untuk mengambil oksigen. Lalu yang mitral mengalirkan darah kayak oksigen dari serambi ya, serambi kiri ke bilik kiri. Itu aorta yang mengalirkan darah kayak oksigen dari bilik kiri ke pembuluh darah aorta. Ini untuk anatominya juga masih ada serabut-serabut ya, serabut miokardnya. Ini ada yang sekarang di gambar ini diskus interkalaris nih yang kayak gini. Nah dia yang menghubungkan sel-sel otot jantung, makanya dia garisnya kayak lurus-lurus gini. Ini diskus interkalaris. Nah nanti kalau misalnya diperbesar dia ada lagi desmosom sama gap junctionnya di sini. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya untuk multifungsi dari serabut-serabut otot jantung. Lalu kalau ini konsep, mungkin ada adik-adik yang bisa menganalogikan kira-kira misalnya dalam suatu rumah kita analogikan dia itu sebagai sistem kardiovaskular. Siapa saja sih yang berperan sebagai pompa, terus pipa, listrik sama air. Oke, coba kalau misalnya kita menunjukkan di suatu rumah ada pompa-pompa itu kan untuk sebenarnya kalau mengambil air dia pakai mesin ya, si pompa. Kalau misalnya sistem kardiovaskular, si pompa ini siapa ya menurut adik-adik? Jantung. Kemudian yang menjadi pipanya atau salurannya pembuluh darah.
menjadi air siapa? Oke, darah. Nah ini tuh pompanya. Nah sebelum saya jelaskan yang ini, ya itu sebagai gambaran dulu ya, coba dipahamin. Nanti tadi bilang pompa itu si jantung, jadi dia kan ambil air tuh, ambil darah untuk diedarkan, misalnya di seluruh rumah, ke ruangan ini gitu. Nah sama kayak jantung, dia mengedarkan darah ke seluruh tubuh atau dari yang vena cava untuk masuk ke pulmo ya. Nah di sini ada yang sistem pulmonal dan sistem yang dari pulmo ke sistemik. Nah dari anatomi sama fisiologi coba diterangkan yang ini deh, gambar ini. Kira-kira perjalanan aliran darahnya bagaimana tuh? Misalnya dari yang vena sampai dia menghasilkan darah yang diedarkan ke seluruh tubuh yang kayak oksigen, ya. Coba kira-kira siapa yang bisa menjelaskan gambar ini deh, sistem peredaran darahnya? Oke, silakan dulu deh. Dari yang kayak oksigen dulu ya dok. Oke, boleh. Nah nantinya dari bilik kiri itu akan dipompa ke seluruh tubuh dok. Tapi melalui aorta, kemudian ke seluruh tubuh dan masuk ke dalam balik ke vena cava inferior dan vena cava superior, masuk ke atrium kanan, kemudian melalui katup masuk ke bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonari itu nantinya ke paru-paru. Itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kemudian darah yang kaya oksigen tadi yang sudah ditukar melalui vena pulmonari balik ke atrium kiri dok. Kiri terus. Selanjutnya masuk ke bilik kiri lagi seperti semula. Oke, nanti diedarkan ya ke seluruh. Satu lagi deh, yang laki-laki ya. Oke, silakan Rumi. Oke, baik, izin dokter. Jadi untuk perjalanan darah kita mulai dari ventrikel kiri yang membawa darah kaya oksigen akan dipompahkan ke seluruh tubuh secara sistemik melalui aorta. Dipompa masuk ke aorta, kemudian masuk ke arteri, masuk ke arteriol, akhirnya jadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu di pembuluh kapilernya dong. Nanti dari pembuluh kapilernya dari karbon oksigen yang diambil darah akan ditukar dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu akan diikat oleh darah lalu dipompakan ke vena cava inferior maupun superior. Dari hasil pompa dari vena cava itu masuk ke atrium kanan, setelah itu berlanjut ke ventrikel kanan. Habis itu darah kayak karbon dioksida itu akan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah di paru-paru itu bakal terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi darahnya bakal melepaskan CO2 untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan oksigennya akan diikat oleh darah. Nah, darah yang sudah kaya oksigen akan dibawa ke vena pulmonalis dan akhirnya masuk ke atrium kanan dan masuk lagi ke atrium kiri, masuk lagi ke ventrikel kiri dan dipompa lagi ke sistemik itu. Terima kasih banyak ya Dek. Jadi penjelasan dari kedua teman kita kemudian Nurul itu udah bagus ya Dek, udah mulai memahami untuk konsepnya. Jadi perjalanan dari vena cava inferior sampai nanti dia diedarkan ke seluruh tubuh. Nah ini untuk gambar lebih simpelnya lagi ada juga kayak gini. Kurang lebih ada sama ya seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman kalian. Nah kayaknya tadi kalau yang kita bilang dalam suatu rumah ada listrik, nah di jantung juga ini ya ada sistemnya ya, ada aktivitas kelistrikan jantung. Nah ini dari sistem konduksinya dia menghasilkan impuls untuk membuat jantung kita tetap berdetak. Jadi dia kerjanya sesuai dengan aktivitas kita, misalnya kita bekerja yang berat, olahraga gitu, nah dia akan berdetak lebih cepat untuk menghasilkan peredaran darah yang lebih banyak supaya oksigennya tidak oksigen tetap bisa mencapai ke seluruh tubuh sehingga sampai
di atrium kanan. Jadi dialah yang akan menghasilkan impuls listrik pertama, baru nanti ada apenot, ini yang apenot, ini kayak gini. Nanti dia akan memperlambat impuls untuk memberi waktu jantungnya terisi darah sebelum nanti akan berkontraksi. Nah ini yang bersama, nanti ada bisa baca di slide ya. Nah ini kemudian untuk salah satu penyakit yang sering terjadi di sistem kardiovaskular itu aterosklerosis. Ada yang tahu aterosklerosis nggak ya? Apa panjang dari aterosklerosis atau definisinya? Bukan plak, pembuluh darah ya. Jadi kalau udah banyak plaknya otomatis aliran darah untuk bisa membawa oksigennya kan semakin tersumbat, banyak tersumbat ya karena aterosklerosis tadi. Nah jadi dia sempit. Akhirnya kalau misalnya tidak dapat suplai oksigen terjadi nyeri, kayak terjadi penyempitan gitu, kayak sempit di arterinya, jadi sakit di sebelah kiri gitu ya, karena ada blokade atau blokiran suplai darah ke jantung. Ini penyakit jantung koroner. Jadi harus rajin screening juga untuk aterosklerosis, efektur kadar kolesterol dan lain-lain untuk mempertahankan kondisi ini. Luasnya si arterinya tidak ada hambatan ya, tidak ada sumbatan. Menghindari aterosklerosis terus ada juga kayak sindrom metabolik, itu penyakit yang kena ke kardiovaskular sama metabolik. Oke, kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan tidak deh? Untuk materi kita mungkin singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik ya. Nanti kita bisa diskusi lagi nih kalau misalnya adik-adik masih punya pertanyaan. Di sini ada yang mau ditanyakan deh? Oke, kita bikin kesimpulan ya untuk pertemuan hari ini. Pertama itu tekanan darah, dia dipengaruhi oleh interaksi antara curah jantung, resistensi perifer, volume darah, dan elastisitas pembuluh darah. Kemudian kesimpulan kedua, gangguan regulasi sistem kardiovaskular dapat menyebabkan hipertensi maupun hipertensi yang menjadi dasar berbagai penyakit kardiovaskular. Kemudian faktor gaya hidup yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan sistem kardiovaskular. Oke, ini nanti kuis saya kasih linknya ya deh ya. Ada link nanti di aplikasi Harvard dan ada juga nanti untuk nilainya dari Google Form, nanti saya nanti berikan linknya. Oke, terus materi fisiologi kardiovaskular cukup sampai sekian. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti ya deh, paham ya. Semoga nanti bisa belajar lagi. Oke, terus